5 tipe dosen yang paling ingin dijauhi oleh mahasiswa. Kadang, yang bikin stres di kampus itu bukan tugas atau ujiannya, tapi justru dosennya. Bahkan ada dosen yang bikin kita mikir, ini kuliah atau ujian kesabaran dari Engkau ya Allah. Di video ini kita bakal bahas 5 tipe dosen yang paling bikin mahasiswa pengen lulus cepat. Tapi bukan karena semangat, karena saking capeknya ketemu dosen kayak mereka. Let's go. Tim semester panjang disusun dari hasil observasi berminggu-minggu, dari berbagai sumber seperti grup angkatan, curhatan di Telegram, bahkan sampai instastory penuh sindiran di Instagram. Saking lamanya observasi, tim kami udah bolong absensi di 2 kelas berbeda. Jadi, jangan diragukan lagi kadar keilmiahannya, karena pasti nggak memenuhi. Tapi, kami berani jamin hasil temuan kami sangat sahih sejalan dengan perasaan mayoritas mahasiswa yang paling baperan. Berikut 5 tipe dosen yang paling bikin mahasiswa males ketemu mereka. Nomor 5. Dosen pilih kasih. Kalau kamu cakep, aktif di organisasi, atau temen si dosen nongki, kemungkinan besar kamu pasti aman. Tapi, kalau kamu cuma mahasiswa biasa-biasa aja, kuliah pulang, dijamin kamu invisible di mata mereka. Seolah kamu nggak berwujud aja, nggak pernah hadir di dunia nyata. Dosen ini punya radar khusus buat ngebedain mana mahasiswa favorit dan mana mahasiswa figuran. Di matanya, kamu cuma peran pengganti aja di film action. Walaupun nih kamu udah salto jungkir balik sekalipun, yang diinget ya tokoh utamanya aja. Kalau kamu udah nggak ganteng, nggak cantik, nggak rapi, nggak rupawan, nggak karuan lah pokoknya, kamu emang bisa cepet banget dikenali. Tapi, sebagai sosok yang dijadiin bahan ledekan sama dosen-dosen ini. Jadi, hati-hati. Nomor 4. Dosen idealis mentok. Ini tipe dosen yang suka bilang, zaman saya dulu nggak ada tuh Google kayak kalian. Semua kami baca dari buku. Masalahnya, beliau lupa, zamannya dulu belum ada wifi, belum ada AI, bahkan belum ada akses ke jurnal online. Beliau selalu aja bandingin standar sempurna di masa lalunya. Padahal, mahasiswa sekarang juga berjuang dengan standar hidup dan biaya kos yang selangit. Padahal, kalau mau jujur, tantangan saat ini itu jauh lebih berat dibanding dulu. Zaman dulu, mungkin tantangannya cuma perkara akses. Tapi, mahasiswa sekarang dihadapkan dengan banyak sekali distraksi. Mulai dari semua hiburan yang ada di genggaman bikin kita bingung apakah kita harus memprioritaskan belajar atau senang-senang aja nge-scroll HP. Terus, anxiety juga kalau kita lihat orang pada hidup glamour di sosmed. Mikir, kapan ya aku bisa kayak gitu? Sampai-sampai nih, godaan, FOMO karena ketika kita lagi ngerjain paper di cafe, isinya orang lain lagi joget-joget velocity. Pilihan yang berat kan? Nomor 3. Dosen tukang suruh. Kalau kamu pikir jadi mahasiswa tugasnya cuma belajar, kamu salah besar. Karena kalau kamu dapat dosen tipe ini, kamu bisa jadi semua profesi. Supir dadakan, kurir makanan kucing, bahkan sampai jasa ambil map di mobil. Ini adalah jenis dosen yang hobinya nyuruh-nyuruh mahasiswa untuk urusan pribadi. Bukan karena dekat, bukan karena akrab juga, tapi ya random aja. Bisa kamu yang kena, temen kamu, bahkan mahasiswa jurusan sebelah pun bisa jadi sasarannya. Apalagi nih, kalau dosennya punya bisnis di luar kampus. Udah deh, selamat datang Asfri gratis.
Karena kamu bisa disuruh jaga toko sampai disuruh jadi HRD dadakan untuk talent scouting calon karyawan baru. Di mata dosen ini, mahasiswa ya asisten rumah tangga mereka. Mungkin lo ya, nggak tahu juga sih. Nomor 2. Dosen kepo abis. Dosen ini bukan ngajar, tapi lebih mirip interrogator. Ketemu di lorong aja bisa nih kamu dihujanin pertanyaan. Kamu kos di mana? Sama siapa di situ? Kalau orang tua kamu kerja apa? Akhir-akhir ini kesibukan kamu apa aja? Dan rentetan pertanyaan lainnya. Setiap ketemu udah kayak sesi wawancara riwayat hidup. Dan yang paling bikin bingung, semua informasi yang beliau dapat itu ya nggak dipakai buat apa-apa juga. Kayaknya emang cara basa-basi mereka tuh defaultnya kayak FBI aja deh. Kadang kita pulang nggak bawa ilmu, tapi justru bawa pertanyaan. Tadi tuh bimbingan atau aku baru selesai diinterogasi? Menghadapi dosen ini, alangkah baiknya kamu pura-pura bisu atau minimal sakit tenggorokan parah, biar kamu aman dari mereka. Tapi ini cuma saran aja, kalau kamu nggak berani lakuin ya nggak apa-apa. Nomor 1. Dosen Aura Voldemort. Pernah nggak kamu dipanggil dosen buat besok? Dari hari sebelumnya kamu udah gelisah nggak bisa tidur. Setiap dipanggil buat nemuin, langsung tuh deg-degannya udah kayak dapet panggilan dari kantor polisi. Dosen ini kalau masuk kelas, langsung suasana kelas berubah sekejap jadi gelap. Mahasiswa buru-buru duduk tegak, keringet dingin sekujur tubuh padahal AC 16 derajat. Semuanya menghadap lurus ke depan seolah-olah dipakein kacamata kuda. Salah jawab dikit, dimarahin. Nanya jujur, dimarahin. Diem aja, lebih-lebih dimarahin. Semua yang kita lakuin salah. Yang bener ya cuma dosennya. Saking bingungnya kamu, 2 jam duduk di kelas isinya cuma berharap biar kelasnya segera selesai. Gak tahu apa yang mesti dilakuin, karena semua hal ya bisa salah. Meskipun ada dosen yang bikin kepala puyeng, kamu gak perlu khawatir. Gak semuanya kayak gitu. Ada juga yang ngasih harapan dan benar-benar peduli sama mahasiswa. Yang penting, kita tetap semangat belajar dan jangan jadiin satu pengalaman buruk sebagai gambaran keseluruhan perkuliahan. Ingat, dosen bisa seram, tapi semangat kita juga bisa jauh lebih berani. Dari 5 tipe tadi, kamu pernah ketemu tipe apa? Atau ada model lain yang jauh lebih menyeramkan? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video kami, biar kamu punya saluran meluapkan kekesalan. Sampai ketemu di video semester panjang lainnya.